dari yang bisa diperdagangkan itu atau tradable itu berbentuk surat utang negara itu sebesar 6.001 triliun, yang berbentuk SBN syariah 1.541 triliun ya. Kalau secara nominal ini adalah jumlah SBN terbesar yang dimiliki Bank Indonesia di tahun 2024 ini. Jadi sebelumnya Bank Indonesia belum pernah memiliki SBN sebanyak ini. Tren pemerintah mengandalkan Bank Indonesia untuk membeli SUN-nya, membeli SBN-nya, baik itu di pasar primer pada waktu lelang atau pada waktu private place. Pokoknya pertama terbit, BI membeli SBN itu artinya BI memberi utang kepada pemerintah, gitu loh ya. 19,23%. Jadi 19% lebih dari penyaluran dana bank itu diberikan surat berharga. Dari surat berharga itu sekitar 95%-nya adalah SBN. Berarti kan ketika dia menyalurkan dana lebih kepada membeli SBN, lalu kepemilikan SBN-nya besar, dia dapat hasil dari kepemilikan SBN tersebut, ya kecenderungan untuk menyalurkan ke kreditnya tertahan. Bukan nggak menyalurkan ya, dan tetap tumbuh, tetapi bank ya bisa dikatakan wait and see dengan kondisi perekonomian atau prosiklikal namanya. Prosiklikal itu kalau ekonominya memburuk, ya bank mencari aman. Sekali lagi ini cukup mengherankan ya, karena tanpa ada rilis itu pun sudah dilakukan. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum kali ini masih mengangkat tentang surat berharga negara. Pada sesi terdahulu, kita juga sudah bicara tentang surat berharga negara atau SBN. Waktu itu kita sudah tahu bahwa SBN itu totalnya per 24 Desember adalah 7.730 triliun. SBN itu berarti surat utang pemerintah dalam bentuk surat berharga. Dari 7.730 triliun itu yang bisa diperdagangkan. Jadi maksudnya bisa diperdagangkan kan itu bisa pindah kepemilikan. Nah, maka pemiliknya itulah yang memberi utang kepada pemerintah. Yang diperdagangkan itu sebanyak 7.542 triliun. Yang tidak diperdagangkan hanya 188 triliun. Dengan demikian mayoritas SBN itu memang tradable ya, bisa diperjualbelikan, bisa berpindah tangan. Nah, kemudian dari yang bisa diperdagangkan itu atau tradable itu berbentuk surat utang negara itu sebesar 6.001 triliun, yang berbentuk SBN syariah 1.541 triliun ya. Biasanya SBN syariah oleh para pengamat atau pelaku itu tidak disebut surat utang, tapi untuk keperluan analisis ekonomi menurut saya ya nggak apa-apa kita sebut surat utang. Jadi kalau disebut SUN, surat utang negara itu yang non syariah ya, 6.001 triliun, yang SBN syariah 1.541 triliun. Sedangkan yang tidak diperdagangkan 188 triliun itu ada yang SUN 101 triliun, ada yang syariah 86,88 triliun. Ini mayoritas, bukan mayoritas ya, separuhnya dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian dari yang diperdagangkan tadi itu ada yang denominasi rupiah, karena yang diperdagangkan itu ada yang valuta asing, ada juga yang rupiah. Nah, dari 7.542 tadi yang denominasinya rupiah adalah 6.039,52 triliun. Itu ada yang syariah, ada yang SUN ya. Nah, sisa dari 7.542 dikurang 6.039 itu berarti valuta asing. Nah, kita kali ini khusus membicarakan SBN rupiah, kadang disebut SBN domestik, yang diperdagangkan. Bagaimana sih komposisinya, rincian-rinciannya, kurang lebih begitu. Kita lalu melihat, karena tadi dia bisa diperdagangkan, terjadi perpindahan kepemilikan, tidak hanya bulanan atau tahunan, bahkan mingguan, bisa harian. Dan Kementerian Keuangan memberikan informasi tentang kepemilikan SBN domestik diperdagangkan ini tiap hari ya, selisih beberapa hari, tapi datanya data per hari. Nah, maka kita memperoleh data terkini yang di laman Kementerian Keuangan itu tanggal 27 Desember 2024. Nah, itu terdiri dari 7 kelompok ya, yang dikelompokkan oleh Kementerian Keuangan. Masing-masing kelompok itu memiliki berapa. Nah, itu ada Bank Indonesia. Itu senilai 1.585 triliun dari 6 ribuan tadi ya. Lalu ada asuransi dan dana pensiun, urutan keduanya, 1.144 triliun.
Jadi asuransi dan dana pensiun ini bisa BUMN, bisa non BUMN. Jadi semua dana asuransi dan dana pensiun. Nah, kemudian ada bank. Bank ini bank umum maksudnya ya. Bank-bank ya, bank BUMN maupun bank swasta, pokoknya bank yang memiliki SBN. Lalu ada non residen, ini asing. Kalau asing ini tidak dibedakan mau dia bank, mau dia pemerintah atau swasta. Nilainya 879,54 triliun, ya, 879,54 triliun. Lalu lain-lain ini macam-macam ya, bisa ya, foundation, yayasan, lalu juga mutual fund ada juga di situ dan lain-lain ya. Nah, lalu ada individu. Nah, individunya 541,67 triliun. Ya, khusus reksadana 187,14 triliun. Maaf, lain-lain tadi selain dari yang semua yang 1, 2, 3, 6 lainnya. Itu dari sisi nilai nominal yang dipegang, karena ini rupiah ya, itu dinyatakan dalam rupiah sebesar yang diperlihatkan di grafik tersebut. Nah, kalau di prosentasi sebelah kanannya, nah, secara umum Bank Indonesia yang terbanyak memiliki 26,25% dari total SBN domestik yang diperdagangkan. Bank dengan asuransi dan ini selisih sedikit, asuransi dan dana pensiun 19%, bank 18%, asing hanya 15%, itu pembulatan ya, aslinya 14,60 berapa gitu. Nah, seterusnya. Individu yang selama ini digembar-gemborkan, memang terjadi peningkatan pesat selama beberapa tahun, tapi secara porsi dia masih sekitaran 9% ya, jadi hanya 541,67 triliun. Itu komposisi kepemilikan atas SBN domestik atau SBN berdenominasi rupiah yang bisa diperdagangkan. Nah, kalau kita ambil yang tadi yang terbesar tadi, porsinya adalah Bank Indonesia. Kita bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu ya, tiap tahun maksudnya. Itu grafik saya menunjukkan dari tahun 2008 sampai dengan 2024 yang batang biru menunjukkan nominalnya triliun dengan skala sebelah kiri, sedangkan yang orange adalah presentasi atas totalnya ditunjukkan dengan skala sebelah kanan presentasi. Nah, terkini tadi 1.585 triliun, kurang lebih porsinya 26,25%, ya toh? Nah, itu termasuk tinggi. Memang tidak yang tertinggi dialami adalah pada tahun 2022 secara porsi. Kalau secara nominal, ini adalah jumlah SBN terbesar yang dimiliki Bank Indonesia di tahun 2024 ini, akhir tahun ini. Jadi sebelumnya Bank Indonesia belum pernah memiliki SBN sebanyak ini. Kalau secara porsi memang sempat lebih besar pada 2022. Bisa dipahami ya mengapa porsinya turun, berarti kan SBN-nya itu bertambahnya cukup signifikan selama 2 tahun terakhir. Sehingga sekalipun nominalnya Bank Indonesia itu bertambah, tapi secara persentasi sedikit menurun di 2024 dibanding 2022. Tapi apapun penjelasannya, Bank Indonesia ini memiliki SBN sejak COVID sangat banyak ya. Kalau kita lihat grafik itu, sebelum COVID tahun 2019 hanya 273 triliun. Secara presentasi hanya 9,93%, 10% lah kita sebut. Nah, sebelumnya presentasinya bahkan di bawah 10. Ini di era Pak SBY ini memang kisarannya 9, 10, 9, 10 sejak 2015 ya. Tetapi di era pemerintahan sebelumnya, di era SBY yang tergambar di grafik ini dari 2008, itu di bawah 5% ya. Jadi secara struktur kepemilikan SBN, berarti berpengaruh pada struktur keuangan, itu Bank Indonesia mulai menambah kepemilikannya selama era Pak Jokowi secara signifikan ya, dibandingkan era SBY. Nah, di periode pertama Pak Jokowi dia sudah di kisaran 9-10% dari total SBN domestik diperdagangkan. Nah, tetapi di 2020 langsung melonjak ya, menjadi lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali, bukan lebih dari 3 kali lipat lebih ya, dari 273 menjadi 874 ketika pandemi. Bisa dipahami ya, karena ketika 2020 itu ada pandemi COVID, pemerintah butuh uang untuk mengatasi COVID, memitigasi COVID. Nah, maka dikeluarkanlah surat utang untuk memperoleh dana. Karena penyerapan pasar belum bisa dipastikan karena situasinya juga pandemi, maka yang menyerap terbesar adalah Bank Indonesia. Dan disediakan payung hukumnya untuk itu. 2021
COVID masih melanda, lalu sudah mulai ada program upaya pemulihan ekonomi, melonjak lagi. 2022 masih melonjak lagi, karena meskipun pandeminya di 2022 bisa dikatakan relatif tidak membutuhkan dana penanganannya, tetapi pemulihan ekonominya, program pemulihan ekonomi nasionalnya, itu butuh dana pemerintah, baik itu untuk belanja pemerintah, untuk bantuan sosial pemerintah, untuk investasi pemerintah kepada BUMN yang diberi penugasan, dan seterusnya, melompat menjadi kisaran di atas 1.400 triliun ya, secara presentasi mencapai 27%. Nah, 2023 sedikit berkurang, Bank Indonesia memilikinya. Nah, memang di 2023 itu kebutuhan pemerintah untuk berutang juga menurun, lalu Bank Indonesia bisa menjual sebagian kepemilikannya kepada pihak lain, turun. Tetapi di 2024 ini, kepemilikan Bank Indonesia meningkat kembali, ya, menjadi 26,25%. Secara presentasi dia tidak rekor karena kalah dengan 2022, tetapi secara nominal dia menjadi paling tinggi. Ya, jadi saya kira ini perlu dicermati kita semua ya, bahwa tren pemerintah mengandalkan Bank Indonesia untuk membeli SUN-nya, membeli SBN-nya, baik itu di pasar primer ya pada waktu lelang atau pada waktu private place, pokoknya pertama terbit. Kadang bisa juga Bank Indonesia membelinya di pasar sekunder ya, dari pihak lain, misalnya pihak bank atau pihak asing dan seterusnya. Kelompok kedua tadi yang cukup besar juga, meskipun urutannya ketiga di tahun 2024, tapi di banyak tahun dia urutan kedua, itu adalah bank umum. Jadi bank umum ini, bank itu dibagi dua ya, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Khusus bank umum itu boleh memiliki SBN, membeli SBN. Itu nilainya pada akhir 2024 sebanyak 1.083 triliun. Ya, kalau secara presentasi sih di kisaran 17,5% saja. 18%, maaf, 18%. 1.083 triliun, hampir 18%. Jadi di bawah Bank Indonesia tadi. Tetapi perhatikan batang biru yang menunjukkan nominal yang dimiliki oleh bank. Ya, jadi ketika COVID melompat itu, melompat hampir 2 kali lipat ya kurang sedikit lah, naik 80%. Tetapi terus meningkat 2021, 2022, jadi 20, 21, 22 selama 3 tahun berturut-turut meningkat pesat. Nah, mungkin penjelasan sederhananya, ketika pandemi, ya toh, bank menahan diri untuk menyalurkan kepada sektor real, sementara dia punya banyak duit, baik dari penghimpunan dana yang masih bisa meningkat pelan, dan ditambah lagi dia memiliki kecukupan modal yang makin besar ya, duitnya sendiri. Nah, lalu ada pemerintah butuh dana. Kalau beli dana pemerintah SBN, bukan beli dana ya, memberi utang dengan membeli SBN itu, pemerintah dapat dana, bank dapat keuntungan karena kan ada bunganya. Bahkan lebih umum lagi ada yield. Yield itu adalah bunga bersih ya. Nah, maka itu cukup menarik buat bank untuk membeli. Jadi dari sisi bank untuk memberikan keuntungan penyaluran dananya, di sisi lain dia lebih bisa mengamankan karena pemerintah dianggap tidak akan gagal bayar gitu. Bandingkan dengan kredit sektor real yang bisa saja macet atau bermasalah sekurang-kurangnya. Kalau pemerintah disiplin, kapan jatuh tempo, kapan bayar bunga, itu sejauh ini selalu dilaksanakan ya, good boy lah pemerintah itu. Nah, seiring dengan pemulihan ekonomi di 2022 dan 2023 itu memang sedikit menurun kepemilikan bank. Berarti dia melikuidkan dananya yang bisa disalurkan ke sektor real. Membacanya seperti itu. Tentu harus ada pembanding perkembangan kredit, tapi saya sudah lihat memang betul di 2023 terutama dan 2024 bank meningkatkan kreditnya sehingga beberapa sumbernya kepemilikannya SBN berkurang secara nominal maupun secara presentasi. Bagaimanapun tetap bisa disimpulkan bank belum kembali ke sebelum pandemi ya, masih 1.083 triliun, waktu pandemi 570 triliun. Secara presentasi ya dari seluruh total SBN memang menurun, tapi itu menurun karena total SBN-nya meningkat pesat dan Bank Indonesia mengambil banyak. Nah, maka kalau kita lihat ini berarti bank ini masih belum mau melepas secara signifikan ya. Misalnya melepas 500 lagi supaya kembali ke normalnya di masa lalu, di antara 500-an, tidak dilakukan. Nah, ini nanti menimbulkan kita harus menganalisis sendiri ya, tapi bolehlah saya melakukan hipotesa sederhana bahwa sektor real masih memiliki risiko yang dalam perhitungan bank harus dia ukur. Sehingga dia pelan-pelan saja memindah ke sektor real. Pegang saja dulu SBN,
dapat kok hasil di kisaran 6-7%, risiko sangat rendah. Dibandingkan kalau dipaksakan disalurkan ke kredit, mungkin akan menambah sedikit hasilnya, tetapi dengan risiko yang jauh lebih besar. Nah, kalau kita gabungkan bank dengan Bank Indonesia, nah ini yang menarik ya. Jadi sebetulnya yang memberi utang ke pemerintah kalau dilihat begini, itu kan total keduanya itu mencapai 44,18%, 44% lah. Nah, dahulu waktu pandemi sampai 51%. Jadi yang memberi utang kepada pemerintah melalui SBN, bukan pinjaman langsung, itu pada dasarnya Bank Indonesia dengan bank kalau berdasarkan grafik ini. Hampir separuh ya. Apa artinya? Artinya dana itu sekurang-kurangnya likuiditas perekonomian itu beredar di tiga pihak ini, Bank Indonesia, bank, dan pemerintah. Cukup besar ya. Jadi kalau misalnya bank itu membutuhkan dana, dia bisa merepo atau menjual ke Bank Indonesia dengan janji dibeli kembali, namanya repo. Berarti kan pindah saja dari bank ke Bank Indonesia. Ya, bank berkurang kepemilikannya, Bank Indonesia bertambah. Tapi duitnya kan di situ saja. Nah, ketika pemerintah menerbitkan SBN tiap bulan, bahkan tiap 2 minggu, kan ada lelang 2 mingguan, dan seterusnya, ya duitnya yang beli adalah mayoritas adalah Bank Umum atau Bank Indonesia. Meskipun di tahun 2024 ini, 2023 dan 2024, Bank Indonesia membatasi beli di pasar primer ya, tapi tetap beli. Ini nanti diskusi tersendiri, apakah aturannya membolehkan. Menurut tafsirannya boleh, karena di keadaan tertentu boleh. Padahal semula nggak boleh di pasar primer ya. Tapi apapun, mau primer mau sekunder, Bank Indonesia punya 26%, 26,25% per akhir Desember. Bank masih punya 18%. Nah, itu kan persentase ini termasuk tidak normal ya, karena kalau kita lihat bertahun-tahun sebelum pandemi itu ya kisarannya itu 30 ya. Ya memang dulu di sebelum 2008 pernah gede, tapi ketika membaiknya perekonomian, itu kisaran yang terjadi adalah 30 sampai 35. Sekarang 45 sampai 50. Artinya ada sedikit masalah dalam likuiditas perekonomian. Uang beredar itu lebih terbatas di institusi tertentu saja. Nah, ini data ini terkonfirmasi dalam data lain ya, terkonfirmasi kurang lebih yang dimaksud kita bisa mengkaitkan lah agak sejalan dengan data apa? Data tentang bagaimana bank menyalurkan dananya. Jadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat, dari pihak ketiga, dan juga memiliki modal sendiri. Ya, dua itu yang utama. Totalnya di akhir November 2024, khusus data ini belum ada data Desembernya, itu kurang lebih 12.140 triliun dana yang dikelola bank. Dari penghimpunanmu sekitar berapa ya itu? Mungkin 9.000 kurang sedikit, 8.800. Tapi dari ditambah modal sendiri 3.500 hampir 4.000. Itu di total 12.150 triliunan. Nah, itu memang sebagian besar masih disalurkan ke kredit ya, tetapi penyaluran kredit dari porsi totalnya itu hanya 64,8% ya, nggak sampai 65, dan itu juga lebih rendah dari era-era sebelum pandemi. Nah, yang penting ada data dari OJK dan juga dilansir oleh Bank Indonesia atas dasar OJK tersebut 19,23%. Jadi 19% lebih dari penyaluran dana bank itu diberikan surat berharga. Jadi mengkonfirmasi data kepemilikan tadi ya. Nah, kemudian dari surat berharga itu yang paling, bukan hanya paling banyak, sekitar 95%-nya adalah SBN. Ini mengkonfirmasi data tadi saja. Cuma apa cara membacanya? Berarti kan ketika dia menyalurkan dana lebih kepada membeli SBN, lalu kepemilikan SBN-nya besar, dia dapat hasil dari kepemilikan SBN tersebut, ya kecenderungan untuk menyalurkan ke kreditnya tertahan. Bukan nggak menyalurkan ya, dan tetap tumbuh, tetapi bank ya bisa dikatakan wait and see dengan kondisi perekonomian atau prosiklikal namanya. Prosiklikal itu kalau ekonominya memburuk, ya bank mencari aman. Antara lain dengan membeli SBN. Ketika ekonomi sedikit menggeliat, dia tambahi kreditnya. Menggeliat lagi, dia tambahi lagi. Maka kalau melihat ini, dia masih pegang 19,23% dan menyalurkan hanya 64,5%, 64,8%. Berarti bank belum terlalu menilai ekonomi sudah pulih. Terlepas dari narasi apapun dari otoritas ekonomi. Karena bank kan
ya dia harus berhitung gitu. Nah, yang anehnya lagi di antara bank itu yang paling besar adalah bank BUMN. Nah, di sini kita mempertanyakan ya, saya sebagai ekonom, ini kalau sebetulnya kalau koordinasinya lebih kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan yang penting bank-bank BUMN yang dimiliki oleh pemerintah, mestinya ini bisa di-manage lebih optimal gitu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa memiliki SBN itu salah, tapi dengan cara begini bisa mendorong lazy banking ya, bank yang malas gitu tanda petik. Karena bank kan adalah merupakan lembaga intermediasi yang bisa mendorong ekonomi tumbuh dengan kredit. Data ini kurang begitu menyenangkan ya sebenarnya. Mari kita lanjut. Tadi sudah diperlihatkan juga dari 7 kelompok pemilik SBN atau yang memberi utang kepada pemerintah itu ada asing. Nah, asing itu sejak COVID menurun drastis ya, secara nominal maupun secara persentasi. Asing terhadap SBN rupiah ya, terhadap falas mereka masih punya. Nah, itu lihat hanya memiliki kurang 879 triliun. Dahulu di 2019 sampai 1061 triliun. Nah, secara persentase ini kecil karena SBN-nya meningkat, kepemilikannya turun, meskipun turunnya perlahan, lalu naik di 2 tahun terakhir tapi belum mencapai pra-pandemi, maka secara persentase dia sedikit ya, jadi 14,57% secara persentasi. Nah, di sini menariknya ya, bahwa asing memang hanya memiliki 14,57% di SBN domestik, meskipun di SBN Falas mereka mencapai 95%, tapi kan SBN Falas hanya kurang lebih 1.500 triliun ya. Jadi asing ini secara total dalam SBN hanya kurang lebih 29,5%, kurang dari 30% sedikit atas domestik dan atas rupiah. Tapi kalau khusus rupiah hanya punya 14,5%. Nah, seperti kita katakan di asesmen terdahulu, untuk kasus asing ini cukup menimbulkan pertanyaan ya. Pertanyaan dalam arti kekritisan nih. Karena kita sudah kasih bunga tinggi, tetapi kok asing masih enggan untuk menambah terlalu sedikit. Di asesmen sebelumnya kita sudah perlihatkan grafik ini, atau maaf, gambar ini. Gambar ini saya ambil dari publikasi Kementerian Keuangan ya, yang semacam prospektus untuk investor asing lah. Jadi ada Government Securities Management, edisi 24 Desember 2024. Nah, itu kalau dilihat di atas yang grafik itu menunjukkan perkembangan yield. Yield ini disederhanakan adalah bunga bersih. Jadi misal bunga yang ditaruh di sebuah surat berharga itu 6%, ya kalau dia dijual di bawah nilainya, maka yieldnya di atas 6. Kalau dia dijual di atas yang tertera, yieldnya di bawah 6. Tapi mayoritas yield itu kisaran 7. Nah, itu informasinya tuh per Desember 24, itu yield yang 5 tahun saja 6,99, yang lainnya di atas 7, sebutlah 7 rata-rata. Itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, dari gambar publikasi Kementerian Keuangan sendiri, jadi negara ini bukan saya yang milih ya, yang milih adalah Kementerian Keuangan. Di seluruh itu ada Cina, ada Jepang, ada Korea, ada Malaysia, ada Singapura, Thailand, Vietnam. Kita jauh banget tingginya ya. Malaysia aja 3,84, kita 7,05. Yang 4 aja nggak ada, itu yang lain kurang dari 3. Nah, tapi kita itu sudah lakukan asesmen sebelumnya. Yang di sini ingin ditekankan, tadi padahal yang memiliki SBN domestik ini adalah Bank Indonesia dan bank 45%, bahkan sempat 50% ya. Nah, sementara asing kan hanya punya 14,5%. Kan jadi menarik ini. Kalau ibaratnya ini kan, mengapa asing yang hanya punya 14,5% itu yang diincar untuk harganya? Mestinya kan Bank Indonesia dan Bank Umum ini, mayoritas dari Bank Umum yang memiliki SBN, mungkin di kisaran 70-an%, itu adalah bank himbara ya, bank BUMN. Loh, kalau ada koordinasi, mengapa Bank Indonesia dan Bank BUMN itu tidak ya bersepakat lah ya, bukan soal bagaimana dengan pemerintah agar bunga pemerintah itu rendah. Karena yield yang tinggi ini tampak nanti di pembayaran bunga utang pemerintah di APBN. Ini kan mestinya secara logika, tentu saja logika teknis ya, ini kan bisa pelan-pelan diarahkan untuk menuju, sebutlah 4 lah ya, seperti Malaysia atau hampir 4. Perlahan-lahan tiap tahun turun, yield itu di kisaran 5 atau 6. Misal ini seperti itu, maka bayar bunga utangnya rendah. Nah, mengapa tidak dilakukan itu? Memang ada penjelasan lain, nanti kita akan ada sesi assessment. Di sini saya kasih pandangan saja, menurut dugaan saya pertimbangannya, karena biarpun dia 14,5% asing itu,
tapi menentukan. Kalau dia keluar, ya itu gawat buat harga SBN. Kalaupun harga SBN dipaksa karena pemerintah BI dan bank yang umum yang punya, dipaksa harganya ditahan gitu. Harga itu berarti bisa dibaca juga sebagai yield ya. Kan dia berhubungan terbalik gitu. Kalau harganya tinggi berarti yieldnya turun. Kalau harganya turun yieldnya naik. Nah, tadi kalau misalnya dipaksa dengan harga yang kira-kira optimal untuk APBN, lalu asing keluar, dampaknya adalah kepada nilai rupiah. Nah, di situ nggak terjelaskan hal itu, tapi tidak kelihatan secara grafik dengan yang saya paparkan tadi. Tapi di situ ya tanda petik semacam rahasianya. Nggak bisa Bank Indonesia dengan Bank Umum memaksa harga menuju ke 4, bukan harga aja, yield menuju ke 4, berarti harga bisa di atas 100 itu. Khawatir kalau asing beneran keluar. Nah, di sini secara teknokratis bisa kita benarkan, tetapi bagaimana kalau umpama saja. Saya sebagai ekonom juga berpikiran, loh ini apa benar itu masalahnya? Toh juga negara lain juga yieldnya rendah tadi. Kita sama-sama jualan utang nih dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina, dengan Vietnam. Masa kita kasih bunga lebih tinggi? Ya, kita khawatir nilai rupiah akan melemah dengan itu. Ya harusnya ada treatment lain dong. Bagaimana kalau dalam konteks ini kita melihat kebijakan Bank Indonesia, kebijakan pemerintah jadinya lebih menguntungkan orang yang punya duit. Karena dengan 7% itu rembetannya kemana-mana. BI rate nggak akan bisa jauh-jauh dari 5 sampai 6. Sekarang masih 6. Paling pol-polan turun ke 5 untuk menjaga ini. Karena biar SBN-nya terhubung. Nah, dengan demikian juga kredit akan tetap bertahan tinggi. Dan yang lebih penting juga, para deposan, penyimpan, itu juga dapat tawaran bunga yang tinggi. Kalau enggak, dia beli SBN. Tentu ini nggak ada urusan dengan orang yang punya duit 100 juta ke bawah. Karena kalau Anda punya 10, 20 juta di bank, ya nyaris nggak dapat bunga apa-apa ya. Nah, tetapi kalau Anda punya di atas 5 miliar, 10 miliar, apalagi Anda punya ratusan dan triliun, Anda akan tinggal memilih instrumen investasi mana yang paling menguntungkan. Kalau saya berpendapat begitu, bagaimana? Jadi ini ongkos untuk stabilitas keuangan. Jadinya gitu kan? Karena kepemilikan Bank Indonesia, kepemilikan SBN, atas SBN, kepemilikan Bank Umum atas SBN, itu bisa memang menahan rupiah tidak melompat terlalu jauh. Bisa menahan asing tidak pergi berbondong-bondong. Lalu keuangan stabil, tapi biayanya adalah biaya di APBN, bayar bunga. Dan yang lebih penting lagi, dia memberikan keuntungan kepada orang-orang yang punya duit banyak. Nah, tentu kita masih menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya ini apa ya terkait ini. Tapi ini sudah berlangsung, ya kalau dari grafik-grafik tadi sekitar 5 tahun terakhir. Aspek lain dari itu, punya SBN banyak, memberi utang ke pemerintah jadinya nih. Nah, ternyata Bank Indonesia ini juga harus mengelola. Terlepas dari Bank Indonesia ini, tanda petik ya sumbernya duit, dia bisa mencetak uang kartal, bisa juga membeli dengan bukan seolah-olah memang menambah peredaran uang, karena itu haknya dia, memang secara undang-undang boleh, tetapi dia harus memanage, karena kan memanage itu harus pas lah untuk kebijakan moneter itu, antara aktiva dia dengan pasiva dia, antara pemasukan dia dengan pengeluaran dia. Juga dia harus memperhatikan reaksi pasar. Kalau kelihatan Bank Indonesia kedodoran, pasar bisa bereaksi ya. Nah, maka ini menarik ya. Akhirnya Bank Indonesia selama 1 tahun lebih ini, dari pertengahan 2023 ya, sekitar kalau saya tidak salah September 2023, mengeluarkan instrumen baru ya. Mungkin instrumen ini sebelumnya ada, tapi ini dinamisasi. Ya, salah satunya adalah sekuritas rupiah Bank Indonesia. Apa itu? Itu surat utang jangka pendek Bank Indonesia. Jadi orang sama dengan SBN, namanya SRBI. Kalau yang falas SPBI. Saya bahas dulu SRBI saja. Ya kan? Sama dengan SBN pemerintah, tapi ini yang berutang adalah Bank Indonesia. Nah, menarik kan? Dia dapat duitnya dibelikan ke SBN. Bahkan SRBI itu ternyata aturannya dia memiliki underlying itu ya semacam jaminan, tapi tidak sepenuhnya begitu. Ini urusan manajemen. Dia harus hanya boleh mengutang dikaitkan dengan kepemilikannya atas SBN. Jadi setiap dia mengeluarkan surat utang, itu underlying asset-nya adalah SBN yang dimiliki seri tertentunya berapa banyak. Nah, siapa yang diincer?
sebenarnya yang paling diincar adalah asing. Kembali tadi kan ke analisis saya bahwa ini menyangkut asing, jangan pergi-pergi jauh dong dari Indonesia. Syukur bertambah ke sini supaya rupiah bisa stabil atau tidak melemah secara signifikan. Di sisi lain juga industri keuangan juga tetap bertahan karena si Bank Indonesia ini kan bisa memberi kredit kepada bank. Nah, disinilah menariknya terkait dengan SBN. Bank yang punya SBN itu bisa menjual ke BI lalu untuk dengan perjanjian dibeli kembali, bisa juga menjadi jaminannya untuk mendapatkan beberapa fasilitas kredit dari Bank Indonesia, kredit likuiditas, terhubung begitu. Nah, dalam kaitan Bank Indonesia sendiri, ternyata Bank Indonesia tidak sepenuhnya dengan cara tanda petik ya mencetak duit, tetapi ngutang juga Bank Indonesia. Nah, maka ada data menarik itu. Bank Indonesia ini selama setahun setengah terakhir ini utangnya melompat ya. Ini khusus utang luar negerinya. Utang luar negerinya ini yang paling utama adalah SRBI dan SPBI yang dibeli asing. Sekarang sudah mencapai 27,15 miliar dolar ya. Jadi gede banget ya dibandingkan dengan sebelumnya hanya 9 miliar. Jadi berapa itu? 3 kali lipat. Bahkan dibandingkan dengan sebelum 2021 yang rata-rata hanya 3 miliar. Nah, jadi hubungannya ini agak kompleks ya. Sekalipun secara teknis mungkin ini ada pertimbangan-pertimbangannya dan saya cukup paham ya, tapi saya akan sampaikan ke pemirsa ini, lihat kompleksitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia, pemerintah, bank umum, asing. Nah gitu loh. Nah sebenarnya bisa ditambahkan dengan tadi di atas tadi kan ada dana pensiun dan asuransi kan yang pegangnya juga banyak, 19%, sedikit lebih banyak dari bank. Nah, di antara pensiun dan asuransi itu yang terbesar mana coba? Dana sosial ketenagakerjaan. Dana sosial ketenagakerjaan itu kelolaannya kurang lebih 700-an lah yang untuk diinvestasikan. Dari 700 itu sekitar 500 lebih ya, mungkin 550 triliun dibelikan SBN. Makanya tadi nilainya 1.100-an triliun, separohnya itu adalah dari dana sosial ketenagakerjaan. Mungkin dana sosial kesehatan hanya sedikit, hanya sekitar 50. Nanti belum ditambah dana-dana pensiun yang lain kan, dana pensiun ada. Terutama yang BUMN, berapa itu coba. Nah dengan demikian agak sulit ya, jadi karena termasuk dana haji juga membeli SBN kan begitu. Meskipun dengan skema syariah dan namanya kadang yang bersifat private placement ya khusus. Tapi bagaimanapun yang menghutangi pemerintah jadinya Bank Indonesia, bank umum, di antara asuransi dan pensiun itu yang besar adalah dana sosial ketenagakerjaan. Ini kan semua under control pemerintah sebenarnya ya. Under control artinya ya kebijakan presiden, kebijakan pemerintah atau bersama-sama DPR ini bisa sebetulnya memanage ini. Yang itu yang saya sebagai ekonom kadang ini mengapa ya tidak diusahakan agar suku bunga kita turun, itu turun, tentu tidak bisa mendadak dengan mengkoordinasikan semua ini. Dengan risiko memang asing bisa keluar, tapi kalau di-manage pelan-pelan, ya asing juga mau bagaimana gitu. Boleh dong saya ekonom agak sedikit, apa begini ini ada masalah ya di dalam para pihak yang mengambil kebijakan. Apalagi kalau dilihat-lihat, toh yang untung yang punya duit dengan kondisi begini. Ya tapi saya sebagai ekonom tidak bisa menuduh ya, saya hanya bisa menganalisis dari data-data agregat itu. Nah, beberapa waktu yang lalu, di akhir tahun, itu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memberi keterangan pers tertulis bahkan, bahwa ada kesepakatan bahwa Bank Indonesia nanti akan kembali membeli SBN. Nah, kalau dibaca BI membeli SBN itu artinya BI memberi utang kepada pemerintah, gitu loh ya. Nah, itu di tahun 2025. Ada angka-angka yang disebut indikatif ya. Angka-angka tidak dirilis tersebut, tapi dalam beberapa keterangan lain. Sekitar 150 triliun di 2025. Tapi jangan lupa, sebenarnya BI sudah melakukan itu di tahun-tahun yang berjalan ini. Di 2024 bahkan yang harusnya BI mulai mengurangi kepemilikannya, karena toh ekonomi sudah mulai pulih, mestinya. Tetapi faktanya BI malah nambah, bahkan ikut di pasar primer. Kalau berdasarkan undang-undang COVID, dia hanya berhenti di 2022. Tetapi ternyata undang-undang yang lain-lain, nanti saya belum hafal angka-anunya, itu memang BI masih diperbolehkan di pasar primer. Dalam untuk keadaan-keadaan khusus, ya sekedar informasi tambahan, sebelum COVID, Bank Indonesia itu tidak boleh ikut di lelang ya. Tidak boleh beli langsung ketika diterbitkan pertama, hanya boleh di pasar sekunder. Jadi setelah ada yang beli, dia boleh hanya jual beli dengan pihak itu. Ketika COVID, karena kebutuhan cepat untuk mendapatkan dana utang pemerintah, maka
BI boleh masuk ke pasar primer. Nah, itu payungnya adalah undang-undang yang terkait COVID dan pemulihan ekonomi. Nah, kemudian kalau saya tidak salah di tahun 2021 keluar lagi undang-undang yang terkait dengan 21 atau 22 ya, 2021 sepertinya. Yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Ada lagi klausa Bank Indonesia itu boleh masuk pasar primer dalam kondisi tertentu. Jadi sambung nih. Benar, ternyata di 2024 Bank Indonesia beli lagi. Ya, klausanya nggak COVID lagi dong. Nah, makanya cukup mengherankan buat saya ketika ada rilis ini. Oh, nggak rilis pun ya sudah dilakukan. Tetapi mari kita pahami rilis ini berarti ini ada hal yang dimana Bank Indonesia sudah menyatakan komitmen. Kalau yang tadi kan tergantung Bank Indonesianya di setiap waktu. Yang setelah COVID ya maksudnya. Nah, ini Bank Indonesia sudah MOU nih, aku akan beli nih. Kamu jual sekitar 150 triliun. Meskipun masih persoalan ya, saya tidak paham 150 triliun ini adalah nilai netonya atau bruto. Neto itu maksudnya begini, kan Bank Indonesia sudah punya banyak tadi 1.557 triliun loh. 150 ini termasuk nggak? Karena di antara yang 1.557 itu ternyata di tahun 2025 ada yang jatuh tempo. Ya 60-70 triliun, mungkin 100 ya kalau saya tidak salah. 100 triliunnya jatuh tempo yang waktu dimiliki di tahun 2020 tuh ada yang jatuh tempo di 2025. Neto ini maksudnya 155 ditambah 150 atau sudah terhitung dengan menukar. Acuan menukar itu ada. Jadi sudah ada di rilis itu utang-utang SBN yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang jatuh tempo di 2025 itu akan di debt switch istilahnya. Diganti dengan SBN baru. Ya. Bahkan ada yang sifatnya buyback. Jatuh temponya mungkin 2026 atau 2027, tapi pemerintah bisa menukarnya tentu dengan kesepakatan mereka dengan SBN baru, berarti kan utangnya diperpanjang. Nah, kita tidak tahu kalau 150 neto tinggal kita tambahkan tuh 1.557 tambah 150. Ya, begitu ya. Sekali lagi ini cukup mengherankan ya, karena tanpa ada rilis itu pun sudah dilakukan. Tapi Bank Indonesia melakukannya dengan pertimbangan macam-macam. Maka sering disebut Bank Indonesia melakukan jual beli SBN ini salah satunya pro market ya. Pemerintah pun mengatakan begitu. Melihat kondisi pasar maksudnya pro market, nggak mau ngerusak pasar. Tapi saya sedikit kritis. Kalau begitu kita tadi pasarnya di mana yang dimaksud? Pasarnya itu harusnya yang menentukan BI, Bank Indonesia, dan dana sosial, jaminan sosial. Tapi masa yang menentukan yang 14,5% harganya? Takut kalau mereka nggak beli kan? Atau malah jual. Nah, bagaimanapun kita bisa kritik di situ. Tapi mari kita ikuti logika pemerintah untuk menstabilkan ini. Nah, jadi begitu ya. Saya masih belum tahu ini apakah ini indikatif atau apa. Jelas-jelas rilis ini semacam mengikat BI. Harus beli gitu loh. Harus beli. Dan boleh dong analisisnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi bagaimana dengan independensi BI? Misal, sekalipun kita tidak harus pro independensi. Makin kesini kan makin bagus juga sih kalau dalam kondisi yang lebih darurat itu memang harus koordinasi seperti waktu COVID. Nah, begitu. Lalu sejauh ini langkah-langkah Bank Indonesia memiliki surat berharga negara yang rupiah diperdagangkan itu bisa membuat situasi tidak liar ya. Jadi nilai rupiah sebelum akhir tahun ini itu relatif stabil. Sebenarnya 16.000 itu juga masih dalam ring yang seimbangan baru. Ditahan lah nggak sampai 17 atau 18.000. Kemudian juga asing juga tidak pergi keluar, malah masuk sedikit di tahun 2024. Ya mau masuk mau dikasih 7% loh. Nah asing yang masih agak sedikit ragu masuk ke SBN, masuk ke SRBI. Tapi jangan lupa si SRBI itu underlying asetnya adalah SBN. Berarti kan utang pemerintah juga aman. Terserap SBN-nya. Pola-pola ini bisa relatif menstabilkan. Tapi dengan perkembangan nilai rupiah di bulan Desember kemarin, kemudian The Fed yang sudah nurunkan, BI belum berani nurunin kan? Apakah nanti The Fed nurunin lagi, BI belum juga berani menurunkan? Karena kaitannya seperti ini. Karena yang jadi pokok pertimbangan salah satunya bukanlah selisih The Fed rate dengan BI rate, tapi US Treasury Note dengan SBN. US Treasury Note-nya tidak mengikuti penurunan The Fed rate. Jadi kan saingannya kan adalah US Treasury kan. Tetapi sebenarnya kalau dilihat negara lain berani gitu, mengapa kita tidak berani? Nah, ini kan soal struktur keuangan masing-masing.
Terus saya ulangi lagi, tadi sudah jelas datanya Vietnam, Thailand jauh lebih rendah dari kita menawarkan yield ya. Ya, tapi kita berprasangka baik saja. Ini ada koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Mestinya juga harus bawa-bawa OJK karena kan soal portofolio bank itu seperti apa. Tapi kalau saya balik juga, kalau memang ada perubahan paradigma yang radikal melalui kebijakan Bank Indonesia, melalui kebijakan OJK, bisa saja bank digiring untuk memiliki porsi kepemilikan yang dibatasi, atau ya khusus bank BUMN kan bisa diperintahkan, tanda petik ya, tapi kelihatannya pemerintah sejauh ini masih memainkan pola-pola keseimbangan yang seperti saya jelaskan tadi. Dan boleh dong saya memberikan kritik, kalau itu dilanjutkan, ya mereka-mereka yang kaya di negeri ini ya masih aman hasilnya ya. Dan bagaimana dengan rakyat banyak yang mengandalkan belanja ekspansif pemerintah di sektor yang langsung menolong mereka, dan juga usaha-usaha kecil, menengah maupun yang besar, tetapi yang padat karya, yang langsung sektor real di Indonesia, kalau dia kekurangan likuiditas atau likuiditasnya mahal karena bi-rate-nya mahal, SBN-nya mahal, SBDK itu suku bunga dasar kreditnya tinggi, ya seperti itu. Nah, saya dari berbagai tayangan di kanal saya ini, termasuk ekonom yang berharap paradigma kebijakan yang begini ke depan harus dirubah, meski perlahan-lahan. Mengapa tidak berpikir kepada Bank Indonesia, OJK, pemerintah, itu orientasinya bukan melayani orang kaya, bukan takut kepada asing, tentu harus hati-hati ya, tetapi lebih kepada rakyat dan pengusaha kita sendiri.